Di sebuah hutan yang lebat dan penuh pepohonan, seekor monyet kecil sedang terjebak di antara ranting dan cabang pohon. Monyet itu mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun semakin ia berusaha, semakin ia terperangkap. Tiba-tiba, seorang pria yang sedang berjalan di hutan itu mendengar suara teriakan kecil. Ia berhenti dan mencari asal suara itu. Ketika ia melihat monyet yang terjebak, ia merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu. Meskipun pria itu merasa ragu karena belum pernah berinteraksi dengan monyet sebelumnya, ia mendekati dengan hati-hati. Monyet itu menatap pria tersebut dengan mata penuh harapan, seperti meminta tolong. Dengan hati-hati, pria itu meraih sebatang ranting panjang dan menggunakannya untuk melonggarkan cabang-cabang yang menahan monyet. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya monyet itu bebas. Ia melompat kegirangan, berterima kasih kepada pria itu dengan melambaikan tangannya. Namun, pria itu tidak menginginkan balasan apapun, hanya merasa senang bisa membantu makhluk lain yang membutuhkan. Monyet itu, sebagai tanda terima kasih, memetik sebatang buah dan memberikannya kepada pria itu. Monyet dan pria tersebut saling tersenyum, menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda spesies, ikatan kebaikan dapat terjalin dengan sederhana. Sejak hari itu, monyet itu selalu ingat kebaikan pria yang telah menolongnya dan kadang-kadang datang mengunjunginya di hutan. Kisah mereka menjadi legenda di hutan, tentang bagaimana seorang pria dan seekor monyet saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Setelah kejadian itu, hubungan antara pria dan monyet terus berkembang. Setiap kali pria itu datang ke hutan, monyet akan muncul dari balik pohon atau cabang dengan wajah ceria, seakan-akan sudah menunggu kedatangannya. Monyet itu tidak hanya menunggu pria tersebut datang untuk membantu, tetapi juga menjadi teman sejati yang menemani pria itu dalam perjalanannya di hutan. Suatu hari, saat pria itu sedang menyusuri hutan lebih dalam dari biasanya, ia mendapati sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari yang lainnya. Pohon itu tinggi dan lebar, dengan akar-akarnya yang menjalar keluar dan membentuk labirin. Monyet yang menemani pria itu menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia berteriak kecil dan melompat-lompat di atas cabang-cabang pohon, tampak seperti ingin memberi peringatan. Pria itu merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikuti jejak monyet tersebut. Ternyata, di bawah pohon besar itu terdapat sebuah gua tersembunyi. Monyet itu melompat ke dalam gua dengan gesit, seolah mengajak pria itu masuk. Setelah beberapa detik ragu, pria itu akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Di dalam gua, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah gua, terdapat sebuah batu besar dengan simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Batu tersebut memancarkan cahaya lembut yang membuat gua itu tampak lebih hidup. Monyet itu tampaknya sudah sangat familiar dengan tempat ini, dan berlari menuju batu tersebut. Ia kemudian duduk di sampingnya, seperti memberitahu pria itu untuk mendekat. Saat pria itu menghampiri batu tersebut, tiba-tiba simbol-simbol kuno itu mulai bersinar terang. Tanpa diduga, batu tersebut mulai bergerak, terangkat sedikit, dan membuka sebuah celah di tanah. Dari dalam celah itu, muncul sebuah benda berkilau, sebuah artefak kuno yang tampak sangat berharga. Monyet itu menunjukkan ekspresi gembira, seakan-akan sudah lama menunggu pria itu untuk menemukan artefak tersebut. Pria itu mengangkatnya dengan hati-hati. Artefak itu bukan hanya benda berharga, tetapi sepertinya memiliki kekuatan tertentu, yang dapat membawa manfaat besar bagi siapa saja yang memilikinya. Namun, pria itu tahu bahwa kekuatan seperti itu harus digunakan dengan bijak. Saat pria itu menatap artefak tersebut, monyet itu memandangnya dengan pandangan yang penuh arti. Sepertinya, monyet itu sudah lama mengetahui bahwa pria itu adalah orang yang tepat untuk menjaga artefak tersebut, seseorang yang penuh dengan kebaikan hati. Mereka kembali ke hutan dengan artefak itu, dan meskipun ada godaan untuk menggunakannya untuk keuntungan pribadi,
pria itu memutuskan untuk menjaga artefak itu dengan bijaksana, hanya untuk digunakan ketika benar-benar diperlukan. Ia tahu bahwa tugasnya kini bukan hanya menjaga dirinya, tetapi juga menjaga keseimbangan alam yang sudah ia temui di hutan ini bersama monyet tersebut. Kisah antara pria dan monyet itu pun berlanjut. Mereka menjadi lebih dari sekedar teman. Mereka menjadi penjaga hutan, melindungi rahasia-rahasia alam dan menjaga kedamaian di dalamnya. Monyet itu tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga guru bagi pria itu, mengajarkan banyak hal tentang kesederhanaan, ketulusan, dan kebijaksanaan alam. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara pria dan monyet itu semakin kuat dan penuh makna. Mereka menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam, saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan yang rapuh di hutan. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan melalui sebuah jalur sempit di hutan, pria itu mendengar suara gemuruh yang datang dari arah yang jauh. Monyet itu sepertinya juga mendengarnya, karena ia segera menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Dengan cepat, monyet itu melompat dari cabang ke cabang, berusaha membawa pria itu ke arah suara tersebut. Pria itu mengikuti tanpa ragu, karena ia tahu bahwa monyet ini selalu memiliki alasan yang kuat untuk bertindak seperti itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah sungai besar yang biasanya tenang. Namun, kali ini, sungai tersebut meluap dengan sangat deras. Air yang mengalir dengan cepat itu membawa banyak sampah dan batang pohon yang terbawa arus. Di antara puing-puing tersebut, pria itu melihat sesuatu yang lebih mencurigakan, sebuah kampung kecil yang tampaknya berada di pinggir sungai. Pria itu dan monyet itu berlari menuju kampung itu, dan mereka menemukan bahwa beberapa rumah warga hampir tenggelam akibat banjir. Warga kampung terlihat panik, berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dan mencari tempat yang lebih tinggi. Namun, tak banyak yang bisa mereka lakukan, karena arus sungai semakin menguat. Tanpa berpikir panjang, pria itu segera memerintahkan beberapa warga untuk ikut membangun saluran kecil untuk mengalirkan sebagian besar air ke arah yang berbeda. Sementara ia dan monyet itu mencari cara untuk menahan arus di hulu sungai, monyet itu melompat dari satu batu ke batu lainnya, menemukan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk membuat pembendung sementara dari ranting dan batu besar. Pria itu mengikuti monyet dengan sigap, menggunakan alat yang dibawanya untuk membantu memperkuat struktur sementara yang mereka buat. Monyet itu dengan cepat mengambil cabang-cabang pohon dan batu untuk membuat penghalang, sementara pria itu bekerja sama dengan warga untuk memperbaiki saluran dan mengalihkan arus. Mereka bekerja sepanjang malam, dengan sedikit istirahat, berjuang melawan kekuatan alam yang tampak begitu besar. Pagi hari, setelah banyak usaha dan kerja keras, mereka berhasil mengurangi dampak banjir. Meskipun air masih tinggi, arusnya sudah tidak sekuat sebelumnya, dan warga kampung akhirnya bisa bernafas lega. Mereka menyaksikan dengan kagum bagaimana pria dan monyet itu bekerja bersama, tanpa mengharapkan imbalan apapun, hanya untuk menyelamatkan kampung mereka. Ketika semuanya mulai kembali tenang, salah seorang warga mendekati pria itu dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Anda telah menyelamatkan kami semua," kata mereka. "Kami tidak tahu bagaimana bisa membalasnya." Pria itu tersenyum dan menatap monyet yang duduk di dekatnya, seolah-olah mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. "Kami semua hidup berdampingan dengan alam," jawab pria itu. "Ini adalah cara kami untuk menjaga kedamaian." Monyet itu, yang tampaknya mengerti, mengeluarkan sebuah suara yang mirip dengan tawa, seolah memberi persetujuan. Meskipun tidak bisa berbicara seperti manusia, monyet itu selalu bisa berkomunikasi dengan cara lain, melalui gerakan, ekspresi, dan insting yang tajam terhadap alam. Sejak hari itu, pria dan monyet menjadi pahlawan bagi desa tersebut. Mereka bukan hanya dikenal karena keberanian mereka dalam menghadapi banjir,
tetapi juga karena cara mereka memperlakukan alam dengan hormat dan penuh kasih. Kisah mereka tersebar luas, dan banyak orang datang untuk melihat langsung hutan tempat pria dan monyet itu tinggal. Namun, meskipun mereka dihormati, pria dan monyet itu tetap hidup sederhana. Mereka tidak ingin menjadi pahlawan yang terlalu dikenal atau dihormati, karena tujuan mereka hanyalah menjaga alam dan sesama makhluk hidup dengan cara yang penuh kedamaian. Mereka mengajari orang-orang bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki atau bagaimana kita dipandang oleh orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menjaga dan melindungi apa yang penting bagi kita. Hutan itu, yang dulunya hanya sekadar hutan biasa, kini menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan makhluk lainnya. Dan setiap kali seseorang datang untuk mencari petunjuk atau kedamaian, mereka akan mendengar kisah pria dan monyet yang menjadi satu dengan alam, bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dunia yang rapuh ini. Hari demi hari, kehidupan di desa semakin damai berkat usaha pria dan monyet itu. Keberanian dan kebijaksanaan mereka mulai menginspirasi banyak orang. Banyak penduduk desa yang datang ke hutan untuk belajar cara hidup lebih harmonis dengan alam, dan sebagian dari mereka bahkan mulai merawat hutan dengan cara yang sama seperti pria dan monyet tersebut, mengambil hanya apa yang dibutuhkan, menjaga keseimbangan, dan menghargai setiap makhluk hidup. Pria itu, yang dahulu hanya seorang pengembara yang datang ke hutan, kini dianggap sebagai penjaga hutan oleh penduduk desa. Monyet itu pun menjadi simbol kebijaksanaan alam yang bisa memahami setiap pergerakan hutan dan kehidupannya. Warga desa seringkali melihat pria itu dan monyetnya berjalan bersama di sepanjang jalur hutan, seperti sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Namun, meskipun kedamaian itu berlangsung lama, perubahan tak terhindarkan. Suatu hari, seorang pemburu datang ke hutan dengan niat yang tidak baik. Ia mendengar cerita tentang hutan yang penuh dengan makhluk langka dan berharga, dan ia berpikir untuk menangkap beberapa dari mereka untuk dijual. Pria itu, yang sedang berada di hutan bersama monyetnya, merasakan perubahan atmosfer. Monyet itu menjadi gelisah dan mulai mengeluarkan suara yang berbeda, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Pria itu mengikuti insting monyet dan segera menuju ke tempat yang lebih dalam di hutan, tempat yang belum pernah terjamah oleh manusia. Di sana, mereka bertemu dengan pemburu yang sedang mempersiapkan jebakan untuk menangkap hewan-hewan hutan. Monyet itu langsung melompat ke depan, mencoba menghalangi pemburu tersebut dengan gerakan-gerakan cepat dan tajam. Pemburu itu terkejut melihat monyet yang begitu berani, tetapi dia tetap melanjutkan niat buruknya. Pria itu maju dengan hati-hati, berbicara dengan suara lembut, mencoba meyakinkan pemburu untuk meninggalkan hutan. Hutan ini bukan tempat untuk mencuri atau merusak kehidupan, kata pria itu, suaranya penuh ketegasan. Di sini, setiap makhluk hidup memiliki peran yang penting, dan jika kita merusaknya, kita akan merusak keseimbangan alam. Pemburu itu tertawa, tidak menganggap serius kata-kata pria tersebut. Hutan ini adalah milik siapa saja yang bisa menguasainya, ujarnya, sambil menunjukkan senjatanya. Saya hanya mencari nafkah. Namun, pria itu tidak mundur. Ia menatap pemburu itu dengan penuh perhatian, dan sesaat kemudian, monyet itu melompat ke sisi pria itu, memberikan isyarat untuk menunjukkan adanya sesuatu yang lebih besar daripada pemburu itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, pohon-pohon di sekitar bergoyang, dan suara gemuruh mulai terdengar dari kedalaman hutan. Pria itu dan pemburu itu menatap dengan terkejut saat segerombolan binatang besar, termasuk beberapa rusa, babi hutan, dan bahkan beberapa macan tutul, muncul dari hutan, seolah-olah mereka datang untuk melindungi pria itu dan monyetnya. Monyet itu berdiri tegak, memimpin gerombolan binatang yang telah lama hidup berdampingan dengan mereka. Tanpa kekerasan, binatang-binatang itu bergerak untuk mengelilingi pemburu, menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan seorang pun merusak kedamaian mereka. Pemburu itu,
terperangah oleh pemandangan tersebut, akhirnya mulai merasa takut. Ia menyadari bahwa hutan ini bukanlah tempat untuk diperjuangkan dengan kekerasan. Ia menurunkan senjatanya dan mundur perlahan, dengan harapan bisa menyelamatkan dirinya dari makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih kuat dari yang ia duga. Setelah pemburu itu pergi, pria itu dan monyet kembali ke tempat yang lebih tenang di hutan. Monyet itu duduk dengan tenang, seolah-olah memberi pelajaran kepada pria itu bahwa kekuatan yang sejati bukan terletak pada senjata atau kekerasan, tetapi pada kebijaksanaan untuk menjaga dan menghormati alam. Pria itu mengangguk, menyadari bahwa apa yang ia dan monyet lakukan bukan hanya sekedar melindungi hutan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan ini bukan milik kita, melainkan milik semua makhluk yang hidup di dalamnya, kata pria itu dengan suara rendah. Kita hanya bagian kecil dari keseluruhan. Sejak kejadian itu, pemburu yang pernah datang ke hutan tidak pernah kembali lagi. Hutan itu tetap utuh, tidak hanya terlindungi dari ancaman manusia, tetapi juga dari ancaman-ancaman alam lainnya. Keberanian pria dan monyet tersebut terus dikenang oleh semua yang pernah mendengarnya, dan cerita mereka menjadi legenda yang terus hidup, mengajarkan generasi berikutnya untuk menjaga kedamaian alam dan hubungan yang harmonis antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Monyet itu tetap menjadi sahabat setia pria tersebut, dan mereka berdua terus menjaga hutan bersama. Hutan itu menjadi simbol kekuatan bersama, di mana manusia dan alam bekerja beriringan, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melestarikan keindahan dunia yang lebih besar dari diri mereka sendiri.